Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanto. Saya bekerja dan mengajar di Unit Kerja SMK Negeri 2 Kabupaten Subang. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menyajikan video pembelajaran mengenai materi tentang air conditioner atau AC pada mobil. Nah, definisi dari AC yaitu suatu alat yang digunakan untuk mengatur atau mengkondisikan kualitas udara yang meliputi sirkulasi udara, mengatur kelembapan udara, mengatur kebersihan udara, dan untuk memurnikan udara atau purification. Air conditioner juga disebut refrigerasi atau sistem pendinginan yang menggunakan media atau zat pendingin berupa refrigeran, yaitu untuk mengkondisikan udara dengan cara memindahkan atau menyerap energi panas pada ruangan dan menukarkan panas ke udara luar ruangan. AC pada mobil digunakan untuk menjaga kondisi udara pada ruang di dalam mobil, baik pada saat temperatur tinggi dan pada saat temperatur rendah atau pada saat hujan. Nah, jadi fungsi dari AC atau air conditioner itu bisa terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama mengontrol temperatur. Yang kedua mengontrol sirkulasi udara. Yang ketiga mengontrol kelembapan udara. Dan yang keempat untuk memurnikan udara atau purification. Nah, komponen AC dan cara kerjanya. Komponen AC itu terbagi menjadi 6 komponen. Yang pertama kompresor, yang kedua kondensor, yang ketiga dryer atau filter, yang keempat expansion valve, yang kelima evaporator, dan yang keenam refrigerant atau zat pendingin. Siklus refrigerasi. Yang pertama dari kompresor itu udara akan dialirkan ke bagian kondensor ya, berupa gas panas yang bertekanan tinggi. Dari kondensor kemudian akan dialirkan ke bagian dryer ya. Kemudian ke katup ekspansi, di mana kondisinya sudah berubah menjadi cairan tetapi masih bertekanan tinggi. Dari katup ekspansi kemudian akan dialirkan ke bagian evaporator. Nah, kalau tadi cairannya bertekanan tinggi, pada saat sampai di evaporator, cairan akan bertekanan rendah. Nah, dari evaporator kemudian akan menuju ke kompresor. Dari sini cairan akan berubah kembali menjadi bentuk gas dengan bertekanan rendah. Komponen pada AC. Yang pertama yaitu kondensor AC. Kondensor pada AC mempunyai fungsi untuk mengkondensasikan atau mengembunkan refrigeran, zat pendingin. Refrigeran dari evaporator yang masih berupa gas bertekanan rendah diisap oleh kompresor dan dialirkan ke saluran masuk kondensor yang berwujud gas dengan tekanan tinggi. Pada pipa kondensor, kemudian gas refrigeran akan didinginkan oleh sirip-sirip yang terdapat pada kondensor dengan media udara luar yang dialirkan oleh kipas pendingin kondensor. Nah, ini adalah konstruksi dari kondensor AC. Kurang lebih bentuknya hampir sama seperti radiator, ya. Yang kedua filter atau dryer.
Fungsinya adalah untuk digunakan untuk menyaring uap air yang terbawa oleh refrigeran pada proses kondensasi di dalam kondensor. Ya. Dalam filter sendiri ada beberapa komponen. Yang pertama tutup pengaman, yang kedua saklar tekanan, yang ketiga kaca pengontrol, kemudian yang keempat filter penyaring, yang kelima sel silika. Ini alur dari udara dari kondensor masuk ke filter yang nantinya akan terhubung ke bagian evaporator. Yang ketiga, ya, katup ekspansi atau expansion valve. Fungsinya adalah untuk menurunkan tekanan refrigeran cair yang keluar dari kondensor atau dari filter. Nah, ini komponen yang disebut dengan katup ekspansi. Kurang lebih seperti ini bentukannya. Yang keempat, evaporator. Ya, bentuk dan konstruksinya sama dengan kondensor, tetapi fungsinya kebalikan dari kondensor. Evaporator berfungsi untuk merubah refrigeran cair yang keluar dari katup ekspansi menjadi uap atau gas refrigeran. Dia mempercepat sirkulasi pertukaran suhu dingin refrigeran pada evaporator. Dan udara panas pada ruang mobil seringkali dipasangkan blower pada evaporator. Nah, ini penampakan dari evaporator dan blower yang terpasang pada kendaraan. Yang kelima, kompresor. Fungsinya adalah untuk memberi tekanan pada zat pendingin agar mengalir atau bersirkulasi dalam sistem. Ya. Nah, ini digunakan kompresor putar dan kompresor torak untuk mensirkulasikan refrigeran. Gerakannya naik turun piston ataupun putaran rotor yang diperoleh dari putaran mesin yang dihubungkan dengan bel puli pada kompresor AC. Nah, ini jenis kompresor AC, yaitu kompresor dengan torak gerak memanjang. Ini beberapa komponen yang terdapat pada kompresor. Ada torak, ada roda gigi gerak putar, ada piring dudukan goyang, ada bearing plate, ada roda gigi gerak putar dan goyang, dan poros kompresor. Nah, yang terakhir komponen pada AC adalah zat pendingin atau refrigeran. Refrigeran adalah zat pendingin yang dipergunakan dalam sistem AC. Orang bengkel biasanya menamakannya obat pendingin. Nah, ada beberapa macam jenis zat pendingin yang dapat dipergunakan untuk AC pada umumnya. Di antaranya amoniak, freon 11, freon 12, freon 13, ya, dan yang lainnya. Nah, biasanya yang digunakan untuk AC pada mobil yaitu menggunakan freon 12. Kenapa digunakan freon 12? Karena memiliki sifat-sifat yang pertama tidak mudah meledak, yang kedua tidak beracun, kemudian tidak terbakar, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berkarat. Yang terutama yang ketujuh, tidak merusak kulit badan dan tidak merusak pakaian atau makanan. Selain itu juga mempunyai titik didih yang baik dan praktis bila ditinjau dari segi teknis. Nah, ini bentuk dari freon 12 dalam bentuk tabung. Demikian video pembelajaran mengenai komponen sistem AC dan fungsinya.